Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Layaknya sebuah perebutan kekuasaan memperebutkan sebuah kursi panas untuk kedudukan imam akhir zaman, yaitu Sang Kinasih Imam Al-Mahdi. Hal itulah yang kami gambarkan tentang apa yang sedang terjadi dalam dunia kegaiban. Kalau dikatakan bahwa sang penilih imam akhir zaman itu menerima wahyu dari para leluhur, maka ada sekian banyak orang yang menerima wahyu dari para leluhur tersebut melalui para pembimbingnya. Dan ternyata jenis wahyu tersebut adalah banyak sekali dan sangat beragam, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai penerima wahyu yang asli secara mutlak. Kalau dikatakan bahwa sang imam akhir zaman itu adalah orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka ada begitu banyak orang yang diperjalankan melalui tangan-tangan kegaiban. Dan masing-masing dari setiap orang yang diperjalankan tersebut adalah orang yang benar-benar diyakinkan oleh para pembimbingnya bahwa dirinya adalah yang terpilih sebagai imam akhir zaman. Lalu tentang bagaimana penderitaan perjalanan dari yang terpilih sebagai imam akhir zaman itu sesuai kitab-kitab yang sudah tertulis, maka para pembimbing kegaiban pun memperjalankan orang-orang yang dibimbingnya itu sesuai kitab-kitab yang sudah tertulis. Maka semua orang yang berjalan di atas jalan kehidupan yang terpilih imam akhir zaman itu pun sangatlah banyak sekali. Lalu mengenai ilmu pengetahuan tentang alam kegaiban, maka para pembimbing kegaiban pun semua memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu kegaiban dan alam kegaiban kepada semua yang dibimbingnya, sehingga menambah keyakinan bagi diri setiap yang terbimbing itu bahwa dirinya lah yang terpilih sebagai imam akhir zaman. Kemudian setiap orang yang berpendapat tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman dengan imam akhir zamannya, yaitu Imam Al-Mahdi, adalah orang-orang yang mempunyai landasan dasar yang kuat untuk pendapatnya, sehingga tidak bisa dikatakan pendapat mana yang paling benar dan pendapat mana pula yang salah dan keliru. Hal seperti itulah yang sering membuat bingung umat pada umumnya dalam menerima kebenaran kisah dan cerita tentang akhir zaman dengan Imam Al-Mahdi sebagai pemimpinnya. Semua gambaran itulah yang sedang terjadi di alam kegaiban, bahwa dari setiap para wali kegaiban yang mengemban tugas untuk akhir zaman beserta dengan para leluhur Nusantara yang mengemban tugas Ratu Adil Satrio Piningit, hampir semuanya mempunyai anak asuh yang dibimbingnya. Dan sekali lagi kami katakan bahwa masing-masing orang yang dibimbingnya itu tidak ada satupun yang tidak diyakinkan bahwa dirinya adalah yang terpilih sebagai imam akhir zaman. Kecuali daripada itu semua adalah kami sang penyair yang dibimbing oleh para wali kegaiban dan para leluhur Nusantara yang sudah dikatakan dan kami sampaikan semenjak dari awal bahwa kami sang penyair adalah petugas penyampai amanah dari kegaiban untuk disampaikan kepada orang lain dan semuanya, dan bukan yang terpilih sebagai imam akhir zaman. Maka layaknya sebagai juri untuk menerima semua kisah dan cerita dari semua orang yang diperjalankan dalam perjalanan akhir zaman ini sebagai imam akhir zaman,
yaitu Sang Kinasih Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Selanjutnya akan kami uraikan bahwa memang di alam kegaiban sedang terjadi panasnya suhu perdebatan antar sesama wali kegaiban terkait dengan yang terpilih sebagai imam akhir zaman, Imam Al-Mahdi tersebut, dengan mempertahankan pendapatnya masing-masing serta meyakinkan bahwa yang dibimbingnya itulah yang terpilih sebagai imam akhir zaman. Sementara itu, mengenai kebenaran siapa yang terpilih yang sesungguhnya masih berada dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah diketahui oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para wali tersebut belum ada satupun yang sudah mengetahui tentang siapa sebenarnya yang terpilih sebagai Imam Al-Mahdi yang paling benar. Sedangkan golongan para wali yang mengemban tugas adalah dibagi ke dalam dua golongan, yaitu kegaiban para leluhur Nusantara, yang terdiri dari para raja Nusantara, serta para leluhur dari berbagai zaman dan agama yang pernah ada di Nusantara. Dan mereka semua mengusung tema yang sama, yaitu Ratu Adil Sang Kinasih, Satrio Piningit, Budak Angon, Budak Janggutan, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyuning Gusti, dan semua gelar yang sama yang berasal dari Nusantara. Sementara golongan yang satunya lagi adalah golongan dari para wali generasi Islam dari semua zaman dan semua wilayah di dunia ini, yang mengusung tema yang sama pula dalam satu tema, yaitu Khalifatud Dunia Al-Imam Al-Mahdi. Dari golongan kegaiban Nusantara sedang panas memperebutkan kebenaran yang terpilih sebagai Ratu Adil Sang Kinasih Satrio Piningit, Budak Angon, dan semua gelar itu yang disandang oleh satu orang, yang hingga saat ini belum terputuskan siapakah sebenarnya yang berhak untuk menerima gelar tersebut. Sedangkan dari para wali generasi Islam pun sedang terjadi hal yang sama, yaitu mempertahankan pendapatnya bahwa orang yang dibimbingnya itu adalah orang yang terpilih. Jika masing-masing telah sepakat pun, maka akan ada dua pilihan, yaitu jika golongan para leluhur Nusantara menentukan satu orang yang terpilih, maka akan diperoleh satu kesepakatan pada satu orang yang terpilih sebagai Ratu Adil Satrio Piningit, Budak Angon, Budak Janggutan, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyuning Gusti, dan semua gelar tersebut berada dalam jati diri satu orang yang dikehendaki tersebut. Dan pilihan yang satunya lagi adalah pilihan dari para wali kegaiban dari generasi Islam, yaitu apabila semua telah sepakat dari semua wilayah di dunia ini dengan satu kesepakatan dan kesefahaman, maka Imam Al-Mahdi itu akan berada pada satu orang saja. Dari semua uraian tersebut di atas, maka diperoleh sebuah kesimpulan bahwa para leluhur Nusantara berpikir dan beranggapan bahwa imam akhir zaman itu adalah Ratu Adil Satrio Piningit, yang juga merupakan Imam Al-Mahdi yang berasal dari Nusantara. Sementara dari para wali generasi Islam juga berpendapat yang sama bahwa imam akhir zaman adalah dari generasi Islam yang bisa berasal dari wilayah manapun, bahkan dari tanah Arab sebagai tempat kelahiran peradaban Islam. Kesimpulan yang lainnya adalah bahwa Ratu Adil Satrio Piningit adalah orang yang akan menguasai wilayah Nusantara sebagai wakil Imam Al-Mahdi.
Lalu di antara semua kesimpulan tersebut belumlah bisa dipastikan kesimpulan mana yang paling benar yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara semua itu hingga sampai pada saat ini belumlah terputuskan oleh para kegaiban. Demikian itulah yang terjadi di alam kegaiban, seperti pola sistem bidak dalam catur yang dijalankan dan dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyamarkan dan menyembunyikan yang benar-benar terpilih sebagai imam akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Sementara itu para pembimbing yang sudah tidak sabar dengan semua yang sedang terjadi tersebut, maka mendorong yang dibimbingnya untuk melakukan pengakuan-pengakuan bahwa dirinya adalah yang terpilih sebagai imam akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, bahkan tanpa disertai dengan bukti-bukti yang nyata atas pengakuannya tersebut. Lalu terfikir oleh kami sang penyair sebuah pertanyaan. Dengan semua uraian tersebut, masihkah akan ngeyel sebagai Ratu Adil Imam Mahdi tanpa bukti, dengan menolak pendapat orang lain yang masih bisa dimungkinkan sebagai pendapat yang benar? Sebagai penutup dalam rangkaian konten kami yang bertema tentang kursi panas imam akhir zaman ini, maka kami tambahkan bahwa sesungguhnya semua masih mungkin dan masih saja bisa benar akan pendapatnya, serta pengakuannya sebagai imam akhir zaman, yaitu Khalifatul Dunia Al-Imam Al-Mahdi. Untuk itu janganlah memaksakan diri untuk mencari pengakuan atas dirinya sebagai yang terpilih, karena pengakuannya itu adalah satu di antara ratusan pengakuan yang tidak disampaikan. Hal yang demikian itu adalah untuk menghindari rasa malu dan kecewa apabila nanti telah turun kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang terpilih tersebut. Dan kebenaran yang paling benar sesungguhnya hanyalah sebuah kerahasiaan yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan hingga sampai pada saat dan waktunya untuk dihadirkan secara nyata atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perencanaannya. Dan disimpulkan dari semua nasihat serta wejangan para gaib, maka waktunya sebentar lagi insya Allah akan segera sampai. Mengenai hal ini adalah insya Allah dan wallahu a'lam bishawab, sebab tidak ada satupun yang bisa memastikan kecuali kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Demikian uraian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.